Oke, para hadirin kalian bisa duduk setelah hakim melakukan apa? Silakan duduk. Baik, terima kasih. Uji kita. Baik, sidang pengadilan dibuka. Negara San Andreas melawan Pak Zanagi Maji, Paileng Corleone, Tyler Durden, dan Al Emslovin. Sidang ini adalah Areman hearing. Tujuannya untuk membacakan dakwaan dan meminta jawaban terdakwa apakah bersalah ataupun tidak bersalah. Terdakwa juga berhak mendapatkan penasihat hukum dan berhak untuk tetap diam atau berhak atas peradilan yang adil. Pengadilan juga akan membacakan dakwaan, kemudian terdakwa meminta untuk menjawabnya. Silakan dari persekutor, Mem Poli. Terima kasih Yang Mulia. May it please my lordship, Poliana Gray dan bersama-sama saya, Shin Percy sebagai public prosecutor, my learned friends, Mary Jane sebagai penasihat hukum bagi Zanagi Maji, Paileng Corleone dan juga Al McLaughlin, Tio Adinata Wanski dan Iis Forster sebagai public defender atas nama terdakwa Tyler Durden. Kami selaku public prosecutor atas nama rakyat negara bahagian San Andreas hari ini menghadapkan perkara The People of Los Santos melawan Zanaki Maji bersama-sama dengan Paileng Corleone, Al McLaughlin, Tyler Durden dengan dakwaan serius di bawah Section 4.14 San Andreas Penal Code yaitu domestic terrorism dan juga Section 4.10 San Andreas Penal Code yaitu inciting a riot. Sorry, Mem Poli bisa dibacakan ulang penal code-nya? Section 4.14 San Andreas Penal Code yaitu domestic terrorism dan juga Section 4.10 yaitu inciting a riot. Oke, terima kasih untuk public defense atas tuduhan yang telah disebutkan penal code-nya. Maaf Yang Mulia, sebelum jawaban untuk setiap kasusnya itu izin untuk saya lanjutin yang seterusnya dulu Yang Mulia bagi kronologinya. Baik, silakan. Gue nggak pernah guys quote dengan ini izin Yang Mulia, jawab it is important for me to highlight bahwa ada satu lagi terdakwa atas nama Zanaki Tenji. Walau bagaimanapun untuk Zanaki Tenji, restoran telah pun dikeluarin dan perhaps untuk diatur arrangement yang berbeda untuk pembacaan dakwaan terhadapnya. Izin untuk saya melanjutkan seterusnya Yang Mulia untuk kronologinya. Ya, silakan. Antara 18 hingga 23 September 2025, para terdakwa melaksanakan serangkaian aksi terencana dan terkoordinasi, mulai dari penyebaran disinformasi, penyamaran sebagai aparat penegak hukum, penculikan pejabat kepolisian, pemasangan bahan peledak pada sandera, hingga pembakaran dan penghancuran MRPD ataupun markas besar polisi Mission Road. Selain itu, para terdakwa secara aktif mendorong dan menghasut masyarakat untuk melakukan tindakan kekerasan dan gangguan ketertiban umum yang berujung pada kerusuhan massal serta kekacauan di Los Santos. Izinkan saya untuk lanjut dengan pembacaan dakwaan terhadap para terdakwa Yang Mulia. Untuk dakwaan pertama, bahwa kamu, Zanaki Maji, bersama-sama dengan Zanagi Tenji, Paileng, Al McLaughlin, Tyler Durden, pada atau sekitar tanggal 18 hingga 23 September 2025 di wilayah hukum Los Santos, San Andreas, telah melakukan satu perbuatan yang tergolong sebagai domestic terrorism, yaitu pertama, dengan sengaja menyebarkan disinformasi dan propaganda palsu melalui media sosial hingga menimbulkan ketakutan, keresahan, serta kebencian terhadap aparat penegak hukum di kalangan masyarakat sipil. Dan kedua, dengan sengaja menyamar sebagai aparat kepolisian melalui pembuatan dan penyebaran video tentang dugaan kekerasan polisi dengan maksud menyesatkan publik dan menghasut kerusuhan. Ketiga, dengan sengaja menculik dan menyandera pejabat kepolisian atas nama Assistant Commissioner Munich Kill dan Officer Justin Robert, serta memasang bahan peledak di tubuh mereka guna maksa kebijakan pemerintah berupa penarikan seluruh pasukan kepolisian dari wilayah Los Santos. Keempat, dengan sengaja melakukan serangan bersenjata, pembakaran, penjarahan dan penghancuran markas besar polisi Mission Road ataupun MRPD sebagai simbol negara dan lembaga penegakan hukum. Dan terakhir, dengan sengaja menggunakan ancaman bom, senjata api dan kekerasan terorganisir
untuk mempengaruhi tindakan pemerintah, melemahkan kewibawaan negara serta menebarkan teror kepada masyarakat. Yang Mulia, kami mohon agar dakwaan pertama ini dicatat secara rasmi dan terdakwa-terdakwa diminta memberikan jawapannya Yang Mulia. Baik. Ada lagi Mempol yang disampaikan? Mohon terdakwa untuk menjawab dahulu untuk dakwaan pertama sebelum saya lanjut untuk dakwaan yang kedua Yang Mulia. Silakan public defense-nya, Bu MJ. Halo, kedengaran nggak suaraku? Diulang coba Bu MJ, tidak terdengar. Halo, Oh iya, sudah terdengar. kedengaran nggak? Terdengar. Dengaran. Oke. Kita aja nih, kita aja, Untuk Pak. mewakili yang satu orang, Pak Teo, silakan. Ya, jadi terhadap apa yang sudah disampaikan oleh publik sebelumnya, izin Yang Mulia, apa suara saya terdengar? Terdengar, cukup jelas. Oke. Jadi mewakili dari Bu Mary Jane serta klien kami Yang Mulia, izin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan dari public prosecutor, kami menyampaikan bahwa klien kami tidak bersalah atas dakwaan tersebut Yang Mulia. Mempoli sudah jelas atas jawabannya. Jelas Yang Mulia. Oke, silakan. Dengan izin Yang Mulia untuk membaca dakwaan yang kedua. Silakan. Bahwa kamu, Zanagi Maji, bersama-sama dengan terdakwa lainnya yang telah pun dinyatakan sebelumnya, pada atau sekitar tanggal 18 hingga 23 September 2025 di wilayah hukum Los Santos, San Andreas, telah melakukan satu perbuatan yang tergolong sebagai inciting a riot, yaitu dengan cara yang pertama, mendorong dan menghasut masyarakat melalui media sosial dan propaganda palsu agar percaya adanya kekerasan polisi. Yang kedua, dan memprovokasi kelompok yang luas untuk melakukan kekerasan, penyerangan serta pengerusakan, dan terakhir menyebabkan kerusakan massal, penyerangan bersenjata dan gangguan ketertiban umum yang berujung pada kerusuhan dan kerusakan fasilitas publik di Los Santos. Yang Mulia, kami mohon agar dakwaan kedua ini dicatat secara rasmi dan terdakwa-terdakwa diminta untuk memberikan jawaban. Silakan Pak Teo. Ya, terima kasih Yang Mulia atas apa yang disampaikan Please, oleh MJ, public please. prosecutor terhadap dakwaannya. Please, Kami MJ, menyampaikan please. mewakili klien kami bahwasanya klien kami tidak merasa bersalah atas apa yang didakwakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, Mempoli. Yang Mulia, berdasarkan fakta dan alasan yang telah saya nyatakan, berdasarkan fakta ataupun dakwaan yang telah saya nyatakan tadi, kami mohon agar pengadilan Yang Mulia ini, pertama, mencatat dakwaan resmi terhadap terdakwa di bawah Seksyen 4.14 dan Seksyen 4.10. Yang kedua, menolak permohonan bail. Dan yang ketiga, menetapkan perkara ini untuk dilanjutkan ke persidangan Yang Mulia. Ada lagi yang ingin disampaikan Mempoli? Untuk tujuan melengkapi berkas-berkas untuk persidangan, saya dengan rendah diri memohon arahan pengadilan seperti berikut. Yang pertama, prosecutor untuk submit lawsuit pada atau sebelum tanggal 26 September 2025. Public defender untuk submit lawsuit pada atau sebelum tanggal 28 September 2025 dan penetapan tanggal sidang pada 29 September 2025 Yang Mulia. Baik. Dari Pak Teo-nya? Ya, setuju Yang Mulia, tidak keberatan. Tidak ada keberatan ya? Ya. Mari kita lanjut ke trial court di tanggal 29 ya, hari Senin ya. Baik Yang Mulia. Baik Yang Mulia. Untuk jamnya bagaimana Mempoli dan Pak Teo? Bagaimana Pak? Untuk jam sidangnya, trialnya? Kami mohon untuk jam sidang itu difix pada jam 8.30 atau 9 Yang Mulia. Oke, di sekitar 8.30 dan 9 dari Pak Teo, setuju? Setuju Yang Mulia, tapi mungkin bisa lebih spesifikan lagi Yang Mulia. Bisa mungkin Baik, kita di jam 9 pas saja bagaimana? Iya, betul Baik Yang Mulia. Oke. Selanjutnya Pak Teo tadi sudah mendengar bahwa persekutor menolak adanya bailout, apakah ada bantahan? Ya, sebentar Yang Mulia. Jadi Yang Mulia, kami menyampaikan mohon untuk menjadi Apa sih nama YouTube pertimbangan MJ, kepada guys? Yang Mulia. Kami mengajukan keberatan atas apa yang dimintakan oleh public prosecutor untuk menolak adanya bailout. Jadi di sini Yang Mulia, kami ingin Yang Mulia untuk menimbang bahwa klien kami ini bersifat kooperatif Yang Mulia, yang dimana mereka menyerahkan diri mereka kepada polisi dan juga mereka tidak memberikan perlawanan sama sekali, dan juga
dan juga mereka tidak ada memberikan perlawanan terhadap kepolisian yang mulia. Jadi kami mohon pertimbangan kepada yang mulia untuk menolak permintaan dari public prosecutor yang dimana dia meminta menolak bailout. Terima kasih yang mulia. Baik. Dengan izin yang mulia, Silakan Poli. we humbly submit the reasons or the grounds why penolakan terhadap pemberian bail terhadap terdakwa atas beberapa alasan yang mulia. Yang pertama, dakwaan yang telah diajukan adalah berkaitan dengan aksi terorisme domestik yang mana terdakwa menggunakan bom, senjata api dan kekerasan terorganisir yang jelas menimbulkan bahaya serius yang mulia, dan membebaskan terdakwa walaupun dengan syarat bail akan menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan publik. In conclusion, wujud ancaman berat terhadap keamanan publik. Yang kedua yang mulia, kami percaya bahawa wujudnya risiko mereka bakal melarikan diri gara-gara pertama alasannya terdakwa memiliki jaringan dari kelompok atau di mana bersenjata di wilayah West Municipal based on the chronology, dan kedua dukungan kelompok kriminal tersebut meningkatkan risiko terdakwa melarikan diri, bersembunyi atau mendapatkan perlindungan jika mereka dilepas ataupun diberi kebebasan dengan bail pending the trial. Dan yang ketiga, terdapat ataupun wujud kemungkinan mengulangi atau melanjutkan kejahatan yang mana dibuktikan aksi yang dilakukan bersifat terkoordinasi, sistematis dan berkelanjutan dari tanggal 18 hingga 23 September. Dan jika mereka dilepas atas bail, terdakwa memiliki kemampuan dan sumber daya untuk mengorganisir kembali atau melakukan intimidasi, bahkan merencanakan serangan lanjutan. Justru yang mulia, secara amnya domestic terrorism utama bagi kasus ini di bawah section 4.14 merupakan dakwaan serius dengan ancaman hukuman yang berat. It is not a simple and straight clear cut yang mewajarkan satu bail diberikan ke atas terdakwa. Justru kami mohon untuk pertimbangan dari Yang Mulia menolak permohonan bail dengan pertimbangan ancaman serius, risiko melarikan diri. That's all Yang Mulia. Thank you. Jadi Yang Mulia, kami tetap keberatan atas apa yang diajukan oleh public prosecutor Yang Mulia. Karena di sini bisa dilihat Yang Mulia, klien kami dari tadi sangat kooperatif, tidak ada membuat kerusuhan baik di pengadilan ini Yang Mulia, dan juga untuk memantau kegiatan mereka Yang Mulia, mungkin bisa dipasangkan ankle monitor dan diperbatasi pergerakan mereka Yang Mulia. Dan dengan itu bisa dipantau pergerakan mereka dan juga mereka bisa diperiksa secara mendadak Yang Mulia, dan juga dengan mempertimbangkan yang tadi saya sebutkan Yang Mulia, bahwa mereka ini bersifat kooperatif dan juga dari dalam hati mereka itu mereka ingin menyelamatkan warga untuk memberhentikan status siaga 1 yang sudah kita alami beberapa hari yang lalu Yang Mulia. Jadi tidak ada saya lihat niat mereka untuk melakukan hal-hal yang disebutkan oleh public prosecutor tadi Yang Mulia. Jadi mohon kepada Yang Mulia untuk mendengar apa yang kami minta Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Mem Poli, cukup? Juga? Cukup Yang Mulia, we leave to the court, we are guided by this court decisions and further direction Yang Mulia. Thank you. Ya. Baik, gimana Pak Teo? Ya. Juga terhadap dakwaan dari prosekutor itu kan baru sebatas dakwaan Yang Mulia. Jadi lebih baik apa yang diminta oleh prosekutor untuk menolak bailout karena dakwaan tersebut ya tidak bisa diterima Yang Mulia, karena ini masih hanya sebatas dakwaan. Dan juga kami memohon Yang Mulia agar klien kami ditetapkan sebagai tahanan kota. Terima kasih Yang Mulia. Oke, Pak Teo, saya ingin bertanya Pak Teo, dari Pak Zanagi Maji, Pak Eleng sama Taylor dan Al McLaughlin ini, mereka mempunyai rumah sendiri atau bagaimana? Ya, mereka mempunyai tempat tinggal dan mereka mempunyai keluarga juga Yang Mulia, dan mereka juga harus menghidupi keluarga mereka, yang dimana mereka ini merupakan tulang punggung dari keluarga mereka juga Yang Mulia. Jika harus ditahan menjadi tahanan selama sampai dengan persidangan, itu akan sangat merugikan dari keluarga mereka Yang Mulia. Jadi mohon pertimbangannya Yang Mulia, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mereka bisa menjadi tahanan kota untuk memperbatasi pergerakan mereka, bisa dipasangkan ankle monitor dan mereka bisa diperiksa sewaktu-waktu secara mendadak sebagai bentuk dari komitmen komitmen MJ malah AFK mereka tuh Yang Mulia. belum Terima masuk kasih, ya Yang Mulia. guys.
Nanti Antri, yang mau saya antri. tanya adalah orang ini mempunyai rumah pribadi atau bagaimana? Yang kamu Kalian punya ketahui. rumah pribadi nggak? Tidak. Tidak punya rumah pribadi yang mulia. Apakah ada tempat tinggal yang dia tinggali bersama mungkin? Ada. Mungkin diketahui. Ada. Kalau itu ada. Ada yang Delapan mulia. itu tempat tinggal Gimana? saya. Di mana, Sir? Ada. Ada. Di mana? 348 itu tempat saya, Sir. 619 BIU. 619. 619 dan 348. 308. 308 dan Tempat tinggal 649. Tempat tinggal mereka. 308 dan 619. 619 yang mulia. 619 yang mulia. bentar saya cek terlebih dahulu. Ya. Oke, dari 3 tempat tersebut siapa aja Pak yang tinggal di 3 koordinat ini Pak? Halo Pak, Siapa, Sir? Siapa, Sir? siapa aja yang tinggal di 3 koordinat ini? Di antara 4 orang ini? Ya, di antara 4. Saya Di antara Zanagi 4 Maji orang dan yang tinggal Peleng di Corleone koordinat itu siapa tinggal di saja? 619 yang mulia. Mungkin boleh angkat tangan sebutin tinggalnya di mana, Sir, di antara 3 koordinat itu. Oke, saya terlebih dahulu. Sebutkan namanya Pak. Saya Zanagi Maji dan Peleng Corleone tinggal di 619 yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Aduh, Saya Al McLovin tinggal di 308 yang mulia. Saya Tyler Durden, Sir, tinggal di 348. Oke, AL McLovin di 348 ya. Sorry, Tyler Durden saya yang di dia emang terlalu 348. rame dah. Kayaknya dia meledak dah karena rame banget dah. Tyler Durden 348. Iya, betul. Betul, Sir, betul. Oke, saya sudah mendengar dari semua percakapan dari kedua belah pihak. Berarti saya ulangin lagi, kita bakal ada trial court di tanggal 29 di jam 9 malam. Untuk hasil mendengarkan kesaksian dari persekutor dan public defense, masing-masing dari terdakwa atas nama Zanagi Maji, Peleng Corleone, dan Tyler Durden dan Almen Clovin akan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah di koordinat yang sudah ditentukan, yaitu koordinat 348 untuk Tyler Durden dan koordinat 619 Zanagi Maji dan Peleng Corleone dan 308 atas nama Al M Clovin. Untuk menjadi tahanan rumah tersebut, masing-masing terdakwa wajib memberikan uang jaminan sebesar $350.000 kepada pihak Department of Correction dan jika tidak mampu membayar maka menjadi tahanan di Boiling Brook sampai trial court-nya dimulai. Diingatkan kembali untuk para terdakwa karena menjadi tahanan rumah dilarang benar, keluar dari dari Maji. koordinat Kembali yang sendiri. sudah ditentukan. Jika keluar maka uang jaminannya hangus dan selanjutnya juga akan dibawa ke dalam penjara Boiling Brook hingga persidangannya dimulai, yaitu di hari Senin. Dipahami semua? Sudah Paham jelas? yang mulia? Jelas yang mulia. Oke, dan terakhir saya ingatkan kembali petugas dari Department of Correction dan Kepolisian bisa saja datang ke lokasi koordinat Anda untuk memeriksa barang bawaan Anda. Jadi Anda tidak ada hak untuk menolak ketika petugas dari Department of Correction atau polisi untuk random checking di tempatnya Anda. Dan juga Anda bakal diberikan juga ankle monitor untuk memantau pergerakan Anda selama di kota ini. Dimengerti semua ya? Dimengerti yang mulia. Oke. Mengerti ya mulia. Oke, untuk akhir hearing maka ditutup. Terima kasih semua.